Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid As-Salam, jamaah kajian fikih, kajian hadis yang mudah-mudahan di tengah cuaca gerimis yang cukup menyejukkan ini, kita yang ada di majelis yang mulia ini oleh Allah masih betul-betul diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan sekaligus diberikan kesehatan dan kemuliaan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita nanti akan melanjutkan episode kajian kita tentang sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu, hadis bab istinja. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan untuk yang kedua kali. Sebelum kita nanti membahas tentang babul istinja atau bab tentang bersuci dari najis, saya ingin mengingatkan, biasanya kita yang sudah tua itu ketika disampaikan kajian hadis bab-bab sebelumnya, kalau tidak diresitasi, kalau dalam bahasa pendidikan kita itu diulang lagi, itu kita akan banyak lupa. Dan ini penting untuk saya ingatkan lagi tentang babul ghusl, tentang bab jinabat ya, yang hampir 1 bulan yang lalu itu. Khawatir saya itu Bapak Ibu yang selama 1 bulan belakang ini sudah beberapa kali jinabat, tetapi belum mempraktekkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu praktek dalam mandi jinabat. Karena ini adalah contoh perilaku Nabi, maka sunnahnya kita sebut dengan sunnah fi'liyah. Jadi yang kita ikuti dari perbuatan Nabi dalam menjelaskan bagaimana cara beragama, dalam mempraktekkan salah satunya bentuk ibadah, itu adalah sunnah fi'liyah. Ada 7 tahapan Bapak sekalian ya. Jenengan kalau mandi jinabat itu jangan asal-asalan ya, masuk jeding langsung ambil gayung sempiokkan ke kepalanya ya. Apalagi belum apa-apa sudah ambil sampo ya, atau ambil sabun. Ini tidak bisa kita lihat contohnya bahwa Nabi itu belum apa-apa pegang sampo dan pegang sabun, memang dulu tidak ada. Tetapi memang beberapa penjelasan ulama itu pegang sampo dan sabun itu diusahakan ketika 7 tahapan yang dicontohkan dalam sunnah fi'liyahnya Nabi itu kita lalui. Baru kemudian kita bebas menggunakan deterjen baik sabun maupun sampo. Diakui maupun tidak, di antara kita kalau mandi jinabat memang begitu. Maka saya ulangi lagi, ada 7 langkah. Yang pertama, Nabi itu kata Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tasala minal janabah. Maaf yang kuat komit dari jinabat, saya bisa mudah-mudah saja. Wajib mungkin saja jinabat ya. Ini penting ilmunya ya. Nabi itu ketika mandi jinabat itu yang pertama adalah mencuci kedua tangannya, membasuh kedua tangannya. Yabda'u fayaksilu yadaihi. Ini yang pertama, mohon diingat-ingat. Jangan langsung ambil gayung disempiokkan, jangan. Jadi sebisa mungkin kita mengikuti sunnah Nabi untuk yang dalam konteks mandi jinabat. Meskipun banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita lakukan. Fayaksilu yadaihi pertama adalah membersihkan kedua tangannya. Kemudian yang kedua, fayufri'u biyaminihi ala shimalihi fayaksilu farjahu. Yang kedua, Nabi itu dengan tangan kanannya mengguyurkan ke tangan kirinya sambil membasuh kemaluannya. Ini mungkin di 2 tahapan ini kita lakukan ya. Jadi pertama
ambilkan, kemudian kita nyuci tangan kita, kemudian basuh kemaluan kita. Itu 2 langkah pertama yang insya Allah masih sering kita lakukan, dan itu sesuai sunnah. Yang ketiga, summa yatawaddo. Habis membasuh kemaluan itu Nabi ambil wudhu. Nah, ini kita mungkin barangkali ya, sebagian besar kita lupa dan melewati tahapan yang itu. Summa yatawaddo, kama yatawaddo lis-shalah, sebagaimana wudhu ketika mau sholat. Saya menyampaikan berkali-kali ada 4 pokok dalam wudhu itu, yang acuannya kita pakai Quran surat ke Al-Maidah ke-5 ayat ke-8, bahwa wudhu itu pertama adalah faghsilu wujuhakum, membasuh muka itu adalah mutlak dan wajib. Muka itu meliputi dahi, kemudian mata, hidung, mulut, kemudian dagu. Jangan sampai ketika kita membasuh muka dalam wudhu itu hanya kita semprot hidung kita saja, bagian dari muka tidak boleh, batal. Jadi mulai dahi ke bawah mata, hidung, mulut sampai dagu, sampai kemudian kanan kiri telinga, itu muka wajah. Kemudian wa'aidiyakum ilal marafiq. Nabi itu ketika wudhu saat mau mandi jinabat itu juga membasuh kedua tangannya sampai siku-siku. Ini penting. Jangan wudhunya kalau mandi jinabat kemudian hanya sampai lengan saja, tidak. Tetap acuannya adalah wudhu ketika mau sholat. Maka basis keilmuannya adalah Al-Maidah ayat ke-8 itu. Wa aidiyakum ilal marafiq, kita basuh sampai siku-siku. Pastikan siku-siku kena. Bagaimana kalau lebih dari siku-siku? Itu jauh lebih baik. Karena nanti di akhirat itu yang bersinar di tangan kita dari wudhu itu kan yang kena basuhan air wudhu yang sah wudhunya. Melebihi siku-siku nanti berarti akan bersinar sampai melebihi siku-siku. Tetapi kalau tidak sampai siku-siku, itu dikhawatirkan tidak ada tanda-tanda saat kita wudhu waktu hidup di dunia. Kemudian wamsaku birusikum, basuhlah, usaplah kepala. Jadi mandi yang ketiga, pokok ketiga yang wajib kita lakukan itu adalah mengusap kepala. Maaf, kepala yang diusap bukan rambut. Meskipun ada sebagian pendapat cukup beberapa rambut, itu kalau rambut rusak, tapi ini birusikum, kepala. Jadi kepala itu ya mulai depan sampai atas, sampai belakang. Kemudian wa'ajilukum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki kita sampai kena 2 mata kaki kita. Pastikan sampai kena mata kaki kita. Bagaimana kalau melebihi sampai sampai betis, itu malah lebih bagus untuk menghindari keraguan dan ketidaksempurnaan dalam wudhu. Oke, yang ketiga, insya Allah kita saat mandi jinabat wudhu banyak yang kita lewati. Kadang-kadang saya juga begitu, saya wudhu itu tidak sempat ya. Jadi ini mengingatkan saling tawasyaw bil haq wa tawasyaw bis sabr. Habis wudhu Bapak sekalian, Nabi itu adalah summa ya'khudul ma' wa yudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri. Ini yang keempat juga yang kita lakukan. Habis wudhu Nabi itu kecapkan jari-jari tangannya ke dalam air, kemudian diusap-usapkan di sela-sela rambutnya. Habis wudhu Nabi tangannya dimasukkan, jari-jarinya kemudian digosok-gosokkan di sela-sela rambut. Tahapan yang keempat insya Allah juga kita jarang melakukan, kecuali yang sudah memahami hadis ini. Baru yang kelima Bapak sekalian, itu Nabi adalah summa hafana ala sa'i salasan hafanatin. Baru kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya 3 kali guyuran. Summa afado ala sa'irin jasadi. Baru yang keenam itu mengguyurkan ke bagian jasadi, badannya. Baru kemudian summa ghusala rijlaihi, membasuh kedua kakinya. Nah, setelah itu baru bebas. Kita
kita boleh berbios pakai sampo, pakai sabun, itu sesungguhnya kalau kita mengikuti tahapan mandi sunnahnya jinabatnya Nabi semacam itu. Nah, hadisnya jelas, Aisyah yang merekam langsung sifat mandi jinabatnya Nabi, sehingga tidak perlu diperdebatkan tingkat derajat kesohihannya. Bapak sekalian, kita malam ini melanjutkan tentang bab istinja. Ada 5 hadis. Saya tuliskan teksnya dulu ya. Saya tuliskan teksnya biar nanti ada yang dicatat. Untuk bab istinja dan istijmar itu supaya kita dalam mempraktekkan dua kegiatan bersuci dari najis itu semakin yakin, saya tuliskan teksnya. Bab istinja dan istijmar. Hadis yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala'a fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastan bil ma'i. Saya agak baguskan ya, saya agak jelek ya, bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi adawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Ini hadis pertama untuk kita jadikan sebagai kajian hadis tentang istinja yang pertama. Hadis ini Bapak sekalian, Rawahu Muslim sahih. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu juga orang dekatnya Nabi. Jadi Anas bin Malik itu suatu ketika melihat Nabi masuk ke dalam khola. Khola itu kamar mandi. Kalau kita bilang misalnya masuk kolah kan gitu ya. Nek jual kolah itu di dalam ya, di dalam kamar mandi. Nah, Anas ini membawa nahwa adawatan, semacam wadah kecil dari kulit yang isinya itu air, mimmain. Jadi Anas bersama Gulamun, seorang laki-laki, itu membawa alat kecil dari kulit yang isinya air ketika Nabi berada di dalam kamar mandi. Dan sekaligus Anas dan orang laki-laki ini membawakan 2 anazatan, tongkat, disebutkan kepada Nabi, tetapi Nabi kemudian fayastanji bil ma'i. Nabi memilih untuk bersuci itu dengan menggunakan air. Artinya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa salah satu sunnah fi'liyah Nabi itu ketika habis dari dalam kamar mandi dan habis buang hajat, itu beliau bersucinya dengan menggunakan air. Ini yang dipraktekkan Nabi dan sudah insya Allah kita lakukan bersama-sama. Fayastanji, maka bahasanya disebut dengan istinja dalam istilah fikih. Istinja itu adalah membersihkan sesuatu yang baik keluar dari depan maupun belakang dengan menggunakan media air. Itu namanya istinja. Sampai di sini mudah-mudahan tidak ada bertanya. Yang kedua Bapak sekalian, dalam istilah fikih itu ada yang namanya
istijmar. Jadi mensucikan dari najis akibat sesuatu yang keluar dari depan maupun belakang dengan media air namanya istinja. Tetapi kalau menggunakan selain media air namanya adalah istijmar. Hadis ini yang akan saya tulis nomor 2 ini Aisyah yang meriwayatkannya. Jadi Aisyah itu pernah melihat dan menyaksikan, mendengarkan Nabi bersabda. Kata Nabi, "Idza dhahaba ilal ghaidi fal yastatib bi salasatin ahjarin fa innaha tajdi minhu tujji minhu." Fal yastatib bi salasatin ahjarin fa innaha tujzi minhu. Ini Muslim, ini Ahmad, ini dari Anas, ini dari Aisyah. Bapak sekalian, hadis nomor 1 ini menjelaskan fi'liyahnya Nabi, perbuatannya Nabi ketika bersuci dari keluarnya sesuatu yang dari depan dan belakang dengan media air namanya istinja. Suatu ketika Nabi juga pernah bersabda, qala Nabi, "Idza dhahaba ilal ghaidi," ketika kalian pergi untuk ghaid itu buang hajat. Buang hajat yang tempatnya itu tidak di dalam satu tempat yang tertutup, itu ghaid. Di Al-Quran surat yang ke-6 di surat An-Nisa lanjutan yang saya baca di atas tadi itu, ketika kalian habis datang dari buang hajat, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minal ghaidi au lamastumun nisa falan tajidu ma'an fatayammamu. Tadi yang ayat An-Nisa ayat 8 dan 6 yang saya baca tadi itu. Jadi kata Nabi, ketika kalian itu pergi buang hajat di tempat yang tidak tertutup, artinya di tanah lapang, maka fal yastatib, bersucilah bisalah satin ahjarin dengan 3 batu. Nah, perilaku dan tata cara bersuci dari mengeluarkan sesuatu dari depan dan belakang dengan tidak menggunakan media air, ini dalam bahasa fikih dinamakan dengan istijmar. Hadisnya ini, jadi Nabi itu berkata, apabila kalian itu sedang buang hajat, dan itu otomatis karena buang hajat itu di tempat yang terbuka dan tidak ada air, maka fastastatib, bersihkanlah bisalah satin ahjarin dengan 3 batu atau sejenisnya, ulama menjelaskan. Karena fa'innaha tuziminu, dengan 3 batu itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai standar bersuci. Bapak sekalian, hadis di atas ini yang nomor 1 adalah sunnah fi'liyah, langsung praktek Nabi. Hadis yang kedua ini sunnah qauliyah, ucapan Nabi. Jadi meskipun Nabi itu tidak mempraktekkan dengan bersuci dari najis menggunakan 3 batu, tetapi beliau menyampaikan, apabila kalian itu buang hajat di tempat yang luas, di tanah lapang, maka cukuplah
istismalnya itu dengan 3 batu. Hadis yang ketiga. Ketika kita baik istinja maupun istismal, kata Nabi itu, kita dilarang untuk pertama an-nas tanji bil yamin. Ketika kita melakukan istinja, melakukan pembersihan sesuatu yang baik keluar dari depan maupun belakang, itu dilarang dengan menggunakan tangan kanan. An-nas tanji bil yamin. Insya Allah kita sudah mempraktekkan ini, bahwa kita ketika cebok itu tidak pernah menggunakan tangan kanan, kira-kira. Karena ini adalah larangan Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW an-nastanji bil yamin. Jadi kita itu dilarang untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Yang kedua, an-nastanji bi'aqalla min salasatin ahjarin. Nabi itu juga melarang kita ketika beristinja atau beristismar itu kurang dari 3 batu. Jadi kalau kita kebetulan misalkan pas perjalanan atau waktu kita zaman kecil kan saya ketegalan lah ya, di tengah sawah, di tengah Tegal kan enak kita buang hajat gitu ya. Pengalaman saya begitu. Jadi di tengah Tegalan, di tengah ladang, habis buang hajat itu kita mesti menggunakan media batu. Itu dalam bahasa fikih kita dulu masih menyebutnya istinja, tetapi malam ini kita bisa menggunakan istilah baru yaitu istismar. Nah, Nabi melarang kalau kita istinja atau istismar selain menggunakan air itu tidak boleh kalau kurang dari 3 batu atau media yang fungsinya seperti batu. Bisa pakai misalkan gergalan ya, yang bisa menyerap, atau misalkan kita maaf di tengah-tengah perjalanan kemudian kebelet pipis ya, kita pipis kemudian kita istinja, itu kalau tidak sampai menggunakan minimal 3 batu itu dalam kategori hadis ini itu kita belum mencapai derajat suci dan kita masih punya najis. Ketika kita mau sholat wudu, ketika kita masih memiliki najis, maka wudhu kita pun sesungguhnya tidak sah. Bapak-Ibu sekalian, bedanya najis dan hadas itu diantaranya adalah kalau hadas yang kita keluarkan berupa cairan sperma itu tidak najis. Tetapi kalau hadas kecil berupa najis istinja itu mesti harus disucikan dan sifatnya najis. Jadi Bapak sekalian, kalau misalkan habis istilam lebih basah misalkan, kemudian ada tersisa yang masih menempel di sayur kita, itu kita pakai sholat tidak apa-apa. Kalau agak tebel ya digerek gitu sampai tidak kelihatan teman-teman, pakai sholat itu tidak menjadikan sholat kita batal, sebab hakikat dan sifat sperma itu tidak najis. Tetapi kalau baul atau air kencing maupun maaf tinja itu najis, sehingga ketika kita mau sholat, mau wudhu itu harus disucikan dulu dari sifat najis itu. Nah, Nabi melarang kita ketika kita menggunakan istinja dengan batu itu tidak boleh kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3. Yang ketiga, Nabi melarang kita dalam istinja itu adalah
menggunakan tulang, bukan besi. Tulang binatang. Pertama di padang pasir dengan bukit Bulan turun tak ada lagi mahal. Yang ketiga itu Nabi melarang kita untuk istinja dengan birojiin au admin. Birojiin ini adalah kotoran hewan. Au admin ini tulang. Jadi Bapak sekalian, kalau kita istinja menggunakan media selain air itu jangan pakai kotoran hewan, meskipun agak atos ya. Wah enak ini pakai. Itu termasuk dalam salah satu larangannya Nabi Muhammad SAW. Atau tulang itu kan enak sajanya ya, agak halus, kemudian bisa meresap, tetapi itu tidak dibolehkan. Di lain dua jenis benda itu, kotoran hewan sama tulang yang fungsinya bisa menyerupai batu, itu dipersilakan. Maka dalam pengembangan terakhir itu kemudian kita bisa pakai tisu atau pakai, kita dulu itu daun yang kering gitu ya, ketika pipis ya, ambil daun 3 kita usap-usapkan begitu ya. Jangan kita contoh teman-teman kalau udah sepak bola stadion itu ya, mojok itu langsung dikepat-kepatkan, itu tidak paham ini fikih dan apa. Jadi itu larangan Nabi. Kita minimal menggunakan 3 batu atau yang sejenis selain jiin au admin, selain kotoran hewan dan tulang. Bapak sekalian, bagi berapa? 54. Satu hadis lagi ya. 54. Bisanya 54. Nabi juga dalam satu hadisnya itu melarang kita ketika kita sedang buang hajat, pakai bahasanya juga al-ghaib, idza ataitumul ghaidi, berdiri ngadep kulon atau membelakangi, fala tastakbilul kiblata wa tastabdiuha. Semakin di bawah semakin jelek. Ketika kalian itu buang hajat, maka fala tastakbilul kiblata, jangan menghadap kiblat, wa tastabdiuha atau membelakanginya. Walakin akan tetapi menghadaplah wasariku au gharibu, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kalau di Indonesia kan nggak boleh menghadap ke timur sama ke barat. Konteks hadis ini itu karena posisi Madinah itu kan berada di mana? Apanya Makkah? Utaranya gitu. Utara selatan. Utara ya. Jadi posisi Madinah itu berada di utara Makkah, maka Nabi itu menyarankan kalau buang hajat di tempat yang lapang itu menghadaplah syariku, menghadaplah ke timur, au gharibu atau menghadap ke barat.
Karena posisi Nabi waktu itu ada di Madinah dan kiblat Makkah itu ada di Ka'bah itu ada di Makkah. Posisi bagi Makkah dengan Madinah, posisi Madinah itu utaranya apa selatanya? Maaf kita yang berdua sana nggak bisa jelaskan. Tapi penjelasan dari hadis ini itu karena posisi Madinah ada di utara Makkah, maka Nabi menyarankan ketika istinja, ketika ghaid itu menghadaplah syariqu, menghadap ke timur, wa gharibu dan atau menghadap ke barat. Bapak sekalian, konteks hadis ini itu adalah ketika kita buang hajat di tanah lapang, maka tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat dan atau membelakanginya. Maka kita disarankan menghadap yang tidak membelakangi dan menghadapnya. Makanya di hadis yang kelima, Nabi itu ketika sedang kencing di dalam rumahnya, itu beliau menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Itu kalau ada bangunannya. Ada hadisnya dari Ibnu Umar, beliau pernah melihat Nabi itu ketika di rumahnya dan kemudian sedang kencing, itu beliau mustaqbil Syami wa yastadbirul Ka'bah. Beliau menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Itu maknanya bahwa dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya itu kalau dalam konteks kita di tanah lapang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika dalam bepergian atau sedang outbound di tanah lapang, kemudian sedang buang hajat, maka pakailah konteks hadis yang ini. Jangan sekali-kali menghadap atau membelakangi kiblat. Tetapi kalau sudah masuk ada batasan-batasan ruangan, boleh membelakangi dan tidak apa-apa menghadapnya. Hadisnya jelas. Jadi Rasulullah SAW yaqulu fi buyutihi mustaqbilas Sami wa yastadbirul Ka'bah. Jadi sahabat Ibnu Umar itu pernah melihat Nabi sedang kencing di dalam rumahnya itu menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah, dan itu contohnya dari sunnah fiqhiyah beliau. Bapak Ibu sekalian, itu adalah beberapa hadis yang bisa kita jadikan pijakan saat kita melakukan istinja atau istismar. Jadi yang paling penting itu adalah jangan ketika kita terpaksa memilih batu itu jangan kurang dari 3 yang pertama. Jangan mentang-mentang batunya gede cukup 1 ya. Maksudnya 1 itu kalau gede bisa dipakai 3 sisi ya. Itu Pak ya. Maksudnya 3 minimal dari 3 itu adalah fungsi ngelapnya itu. Jadi kalau batunya 3 segi 3 bisa pojok-pojok 3-nya itu dipakai sebagai hitungan secara kuantitatif 3 kali meskipun bendanya 1. Kalau pakai tisu berarti standarnya juga 3 kali tisu kita biasanya di kereta api atau di bis malam ketika kita ke toilet kemudian pas ngadat airnya, maka salah satu alternatif yang paling rasional adalah mengambil tisu kemudian kita usap-usapkan, dan itu kita pakai standar hadis itu jangan kurang dari 3 kali usapan dengan menggunakan. Pola itu kita tidak akan memperdebatkan volume polanya ya, karena itu
nanti kita menggunakan pendekatan 4 madhab. Caranya memang zaman Nabi itu kan pertama belum ada keran. Wudhu kita itu kan sekarang jarang. Keran itu kemudian kita mesti kita posisinya harus beradanya di bawah keran kan ya. Padahal wudhu yang benar itu sebetulnya meskipun tidak kita tetap pakai apa ini tangan, kita perlukan ke tangan kemudian baru kita bersihkan. Itu yang sunnah. Ketika mau membasuh tangan juga begitu, kita adakan tangan kita penuh kemudian kita juga begitu. Atau kalau konsekuensinya langsung dibawanya dan itu kita boleh ganti. Kalau begini langsung dibawanya itu maaf resikonya terlalu spekulatif, itu kadang-kadang myofil kita, siku-siku kita tidak kesentuh. Akhirnya hanya sampai lengan ke bawah. Tapi kalau kita ngambil kemudian kita jatuhkan, itu mesti ada sensasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon disampaikan ke siapa saja yang terutama keluarga dekat kita. Kalau duduk dengan pakai kan itu jangan langsung aktif di bawahnya enggak. Kalau tangan ya. Ketika vaksin itu ideamu itu usahakan tetap di dalam dibuka tangan dulu kemudian dijatuhkan. Itu lebih sunnah. Meskipun pada prinsipnya adalah pokoknya sampai di siku. Kalau langsung di bawahnya dan dipastikan siku-sikunya kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Nah, zaman Nabi kan belum ada mesti atau kalau pakai gayung, ya pastikan gayungnya itu. Saya ulang lagi, meskipun kotoran hewan itu atas, empuk dan enak untuk pakai istinja, jangan. Kadang-kadang kita masih mengatakan tulang jauh itu, jangan. Ini larangan. Nah, satu lagi terakhir, Nabi itu ketika setiap kali mau istinja, mau buang hajat, akdil hajat, itu mesti tidak lupa membaca doa. Doanya insya Allah kita semuanya hafal. Allahumma barik lana fi ma razaqtana ya. Oh gini aja benar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar dari kamar mandi habis buang hajat, cukup Nabi itu membaca Ghufranaka. Meskipun ada riwayat yang panjang, Alhamdulillahilladzi adabani ada wa'afani. Tetapi kalau itu dianggap sulit, maka cukup membaca Ghufranaka. Demikian Bapak sekalian. Oke, kalau misalnya 3 hati tadi itu merasa kurang, masih sampai gimana? Itu minimal Pak. Berarti bisa ditambah. Iya, ditambah lagi ya. 10 bahkan. Wong 3 saja masih belum bersih, apalagi di bawah 3 kan begitu logikanya. Jadi bi'aqallah min salasatin ahjarin. Nahana an nastanji bi'aqalla min salasatin ahjarin. Nabi itu melarang kita untuk beristinja dengan kurang dari 3 batu. Meskipun dianggap sudah bersih, tetapi masih belum sampai 3 batu, itu hadis ini melarangnya. Monggo. Jadi pokoknya untuk membersihkan lah ya. Kalau menempelkan dianggap cukup bisa mewakili membersihkan, ya tempelkan. Ya dimesra-mesrakan. Mari nu ndak kesirep. Mudah-mudahan yang singkat malam ini bisa menambah wawasan keagamaan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu ibadah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.